Shalom, shalom. Saya percaya pagi hari ini kita terus merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami bisa mengikuti ibadah live streaming Tuhan. Biarlah semua ini karena kekuatan yang mengalir daripada-Mu Tuhan, sehingga hati kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan.
Hadirlah Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami patahkan segala roh kecemasan, roh ketakutan, roh kekhawatiran. Dalam nama Yesus, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan melihat hati kami yang rindu bersekutu dengan-Mu Bapa. Bangkitkan terus iman kami, roh kami, gairah kami untuk memuji menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ini adalah waktu yang terindah Tuhan, di mana kami boleh berdiri di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan menjamah semua jemaat yang hadir maupun di rumah-rumah. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita menjadi tanah yang subur untuk benih kebenaran firman Tuhan boleh ditabur dan bertumbuh, berbuah lebat 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Memberkati kami. Pujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Mari yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom saudara. Haleluya, luar biasa. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri buat saudara-saudara kita yang Muslim. Dan dari tempat ini juga kita mengucapkan selamat hari raya bagi yang merayakannya, hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang merayakan hari raya hari ini. Baik Bapak Ibu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, saya percaya semua seizin Tuhan dan pasti mendatangkan kebaikan. Bagi saya sebagai hamba Tuhan atau pendeta yang melayani jemaat, hari-hari ini saya banyak belajar dan melihat rahasia-rahasia dari kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Nah, salah satu yang saya ketemukan yaitu rahasia sukses hidup yang tidak dikenal banyak orang. Selama ini kalau kita melihat sukses itu, wah dia sukses usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, pelayanannya, semua. Tapi kali ini Tuhan mengajarkan kita ada satu kesuksesan yang luar biasa. Dan itu adalah sukses menurut Tuhan. Nah, bahkan sukses ini kadang-kadang dianggap suatu beban atau ancaman bagi banyak orang. Karena tidak mengerti. Nah, tapi di balik semua yang terjadi hari-hari ini, adanya COVID-19 atau virus corona di mana semua sepertinya tertutup, baik gereja, saudara-saudara kita dari agama lain juga, aktivitas, kegiatan-kegiatan apapun seperti tertutup. Tapi
Justru di sini Tuhan mengajar saya banyak hal. Dan pagi ini mari kita mau belajar, saudara, tentang rahasia sukses itu apa sih? Rahasia itu apa sih sukses itu? Nah, saya menemukan di sini yaitu kita mempedulikan Tuhan. Sukses yang benar yaitu mempedulikan Tuhan. Makanya saya bilang kadang-kadang dianggap beban atau ancaman. Tapi nanti kita belajar dari firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mempedulikan Tuhan? Saudara, kita ke gereja belum tentu kita mempedulikan Tuhan. Kadang-kadang kita malah mempedulikan diri kita sendiri. Tidak mempedulikan Tuhan. Karena banyak persoalan hidup, masalah-masalah, kita datang supaya Tuhan peduli dengan kita. Ya betul, tidak salah. Tuhan kita Tuhan yang peduli. Tidak salah juga kalau kita datang kepada Tuhan minta pertolongan daripadanya. Tidak salah. Dia Bapa yang baik, Dia pasti tolong kita. Tapi setelah kita mengerti karya salib, kita mengerti karya keselamatan yang tidak ternilai harganya, kita diberkati dengan berkat yang luar biasa. Keselamatan, kemudian berkat-berkat seperti kesehatan, jodoh, anak-anak kita bagus, sekolahnya lancar semua, ya, diberkati dengan pendidikan dan fasilitas lainnya. Nah, saatnya sekarang kita mau berpaling dari melihat kepentingan diri sendiri, lalu kita mempedulikan Tuhan. Nah, ini makanya saya bilang tadi ya, dianggap ancaman atau beban. Sekali lagi, dengan cara bagaimanakah kita mempedulikan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Yohanes 4 ayat 27. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 27, saya bacakan, saudara, 28. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan berkata, pada waktu itulah datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap. Saudara di rumah juga baca ya, buka Alkitab dan baca kita sama-sama. Kemudian mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan, segala sesuatu yang telah ku perbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Baca. Maka mereka pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Tetapi dia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35 sama-sama. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, saudara, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini, murid-murid itu sibuk mengurus urusannya sendiri, ya, tidak menangkap apa yang Tuhan mau. Malah ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Mereka menawarkan makanan, padahal Tuhan bilang makananku melakukan kehendak Bapa. Jadi saya selalu menyelidiki Alkitab itu. Kita tuh nggak nyambung sama Tuhan. Mulai dari perjanjian lama orang itu nggak nyambung, sampai ke perjanjian baru banyak yang nggak nyambung. Tapi setelah peristiwa ini 2000 lebih tahun yang lalu, kemudian kita membaca, merenungkan, Roh Kudus memberikan kita ilham, Roh Kudus memberikan kita pewahyuan, Roh Kudus memberikan kita pengertian. Artinya kita harus menangkap ini. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya kita nyambung dengan Tuhan. Nah, pagi ini kebenaran ini biar membuka mata hati kita, membuka pikiran kita bahwa oh, ternyata mempedulikan Tuhan tuh seperti ini. Karena Tuhan Yesus dulu peduli sama Bapaknya, kita juga harus peduli sama Tuhan. Nanti kita akan ketemu sebentar. Nah, Bapak Ibu, mereka sibuk mengurus urusannya sendiri, tetapi tidak mempedulikan urusan Tuhan. Ya kan, di sini kan mereka memang sedang apa? Ayat 31 tuh sibuk mengatur makanan, saudara. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah.
Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti apa yang sedang digumuli Tuhan. Nah, kita ini harus mengerti dengan adanya COVID-19 ini, apa sih Tuhan tuh maunya? Ya. Amin. Pasti kan ada sesuatu, nggak seperti sesuatu yang dibiarin aja tuh Tuhan masa bodoh. Pasti mungkin saudara, ini bukan dari Tuhan. Iya, mungkin bukan dari Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Mungkin bisa karena manusia penyebabnya, mungkin bisa manusia penyebabnya, atau juga mungkin Tuhan yang izinkan semua ini terjadi. Tapi kita gereja Tuhan harus cerdas menangkap ini. Jadi jangan cuma aduh kapan ini COVID berlalu, tolong kami Tuhan. Nah kalau berlalu masih ada lagi nanti. Sekarang saya dengar di berita mulai ada lagi. Artinya membuktikan bahwa dunia ini bukan tempat kita. Nah, namun sementara kita diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, kita harus mengerti segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada maksud Tuhan. Nah, kita dibuka pikirannya, Tuhan apa sih maunya? Nah, sama seperti ini nih, dalam kisah ini. Ini rahasia sukses loh kalau kita menangkap hatinya Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, dengan murid-murid sibuk dengan urusan mereka, sementara Tuhan bilang makananku bukan itu, tapi melakukan kehendak Bapa. Ini kan membuktikan bahwa Tuhan Yesus juga sedih kok mereka ini nggak ngerti. Kemarin saya khotbah ibadah kenaikan, mereka nggak nyambung dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, mereka minta kerajaan dunia. Lah sekarang Tuhan Yesus mau sebenarnya memberi contoh kepada orang-orang yang ikut Dia. Nah, kita kalau mau ikut Yesus, jangan cuma memanfaatkan Yesus. Jadi jangan cuma, tidak salah, saya tidak anti mujizat. Oh, kita juga banyak mujizat. Dalam pelayanan kita juga banyak mujizat terjadi. Jemaat mulai kesaksian banyak mujizat terjadi. Tapi bukan hanya itu. Kalau cuma di mujizat kita nggak progres. Sekarang mari kita mau beralih, naik level lagi. Amin. Setelah ditolong apa nih sekarang? Tuhan sudah tolong, berkati kita, tolongi kita. Nah, sekarang kita balik, Tuhan maumu apa? Itu namanya kita mau dewasa. Tidak seperti anak kecil yang terus merengek-rengek sama orang tuanya, nggak mau tahu beban orang tuanya. Yang penting minta terus pengen, dia nggak mau juga pikul beban orang tuanya. Kayak semalam anak saya mau kerja, si Gideon, dia mau pergi berangkat kerja. Kemudian saya tanya, oh karena ini hujan, mau pakai motor apa mau pakai mobil Pak? Dia bilang oke, hati-hati, itu mobil kan juga mau saya jual lagi, karena dalam keadaan begini ya lebih baik dijual aja itu mobil. Nah, terus saya ngobrol sama istri saya bilang waduh, dia kerja ada gaji, tapi yang nyicil mobil saya. Apa-apa kalau ini saya, dia yang pakai. Nah, terus saya bilang ini harus dididik supaya dia mulai belajar mengerti beban orang tua. Mulai mengerti pikiran orang tua ini apa. Ya kan, suka bantu ngerjain, bikin rekaman itu nanti dibikin. Saya bilang nggak bisa ya bikin 3 sekalian. Oh nggak bisa Pak, sehari hanya 1 karena ini aplikasinya harus bayar gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting lu kerja. Terus saya mulai mikir, ini kan gereja kita tidak ada kegiatan seperti yang biasa. Tapi saya dan istri aktif, kunjungan, doa puasa di rumah. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Nah, ke depan pasti kita akan lebih banyak menggunakan apa ini namanya? Digital ya. Ke depan akan pakai itu. Nah, saya bilang, yuk coba belajar ini. Tapi saya lihat dia lebih fokus ke pekerjaannya. Ya oke. Nanti jangan marah kalau papa panggil orang yang ahli, kamu nggak kepake. Ya, nggak kepake. Dan memang saya juga tidak mempersiapkan. Ayo nanti kalau saya nggak gembala, anak saya enggak. Biar Tuhan yang tetapkan orang yang tepat.
Kalau memang Tuhan pilih dia, ya dia. Kalau enggak usah. Nah, artinya apa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mau kita melulu Tuhan untuk aku, kapan aku untuk Tuhan? Saya mau mengajak kita sukses nih untuk Tuhan. Amin. Sukses yang benar. Ya. Nanti kita mau belajar apa sih Pak bebannya Tuhan? Nanti kita akan lihat. Kita mau, orang tua tuh mau. Orang tua itu, anak itu sepenanggungan dengan orang tua. Supaya orang tua mau percayakan banyak hal kepada anak. Sama seperti Bapa di sorga, sama seperti Tuhan. Kalau kita mau mengerti, nah belakangan Tuhan mulai bukakan. Dulu saya bego, nggak ngerti. Yang penting pelayanan ini lakukan ini, aktivitas ini. Nggak nyambung dengan Tuhan. Bukan itu. Makanya sekarang di lockdown supaya terbuka. Amin. Nah kita mengerti, tidak melakukan sesuatu yang buang energi, tapi kita melakukan sesuatu yang tepat sasaran. Ini loh yang aku mau, nak kau kerjakan ini. Waduh mantap kalau gitu. Sukses kita, maksimal kita di situ. Nah mengapa selama ini kita selalu repot dengan urusan kita sendiri? Kita tidak mau mengurus urusan Tuhan. Kita tidak mau terlibat di dalamnya, dalam urusan Tuhan. Kenapa? Karena kita memang ini di dalam ini yang saya bilang, jiwa ini kan masih rusak. Dan iblis akan menipu. Tuhan sudah selesaikan semua, ayo kamu enggak. Yang selesai itu Tuhan Yesus, kita belum selesai. Tuhan yang buka jalan nih, lihat, tiru aku, teladani aku, ikuti aku. Nah di situ kita berjuang. Amin. Di sini kita berjuang, baru kita nyambung. Nanti begitu nyambung, ikutin terus. Orang akhirnya, ini orang berubah. Lain loh dia. Dulu padahal dia begini, sekarang dia lain. Atmosfer jiwanya, karakternya, ketulusan hatinya, kemurnian hatinya, benar-benar murni, nggak palsunya. Nah di situ nanti mulai kelihatan. Jadi nggak instan, nggak otomatis, nggak mistis langsung. Enggak, itu proses, makanya dimuridkan. Jadikanlah segala bangsa muridku, dimuridkan dari hari ke hari. Nah makanya dalam waktu hidup yang singkat ini, yang Tuhan percayakan kita nggak tahu berapa, mungkin ada yang 60, 70, 80 atau 100. Inilah waktu kita mau belajar. Amin. Saya rindu kita jemaat di Cirebon, di Tegal, di Pemalang, di Pekalongan, di Brebes, bahkan di Patrol Bang Arbi yang sering ikut sini. Kita mau sukses di dalam Tuhan. Amin. Mau mengerti beban dan persoalan yang digumuli oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama juga dijumpai di dalam Yesaya 5 ayat 11. Ini Tuhan tegur mereka karena nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Nanti kita mulai belajar pekerjaan Tuhan apa sih Pak? Gereja nih mau melayani jadi WL, bukan. Mau jadi aser kolektan, mau PPG, bukan. Nanti kita akan belajar. Luar biasa Roh Kudus. Nah kita lihat, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Ayat 12. Kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Ayat 13. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Ya, lihat Tuhan marah. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan kayanat ramai akan menderita kehausan. Tuhan tegur mereka. Tuhan marah karena nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita juga nggak peduli. Oh Pak, itu kan perjanjian lama Pak. Sekarang kita hidup di zaman kasih karunia. Itu Taurat Pak. Mari kita buktikan di perjanjian baru. Dalam kisah yang lain, ya, hal ini persis saudaraku. Dalam kisah di Matius, nanti kita lihat sebentar di Matius 14 dan seterusnya, di Matius 25 juga. Ini sama seperti di zaman perjanjian baru, di zaman Tuhan Yesus. Mari kita lihat sekarang Matius 14 ayat 13.
Pelan-pelan tangkap ini, Bapak Ibu yang ada di rumah juga, kita tangkap ini terus pelan-pelan. Roh Kudus, apa ya, nanti kita akan mengerti. Sebab Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Terus ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Terus menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Terus tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17. Sudah baca? Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari padaku. Ayat 19, sudah baca. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadahkannya kepada orang banyak. Terus, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, di sini Bapak Israel, ketidakpedulian kita terhadap beban persoalan Tuhan menutup mata rohani kita. Kebutuhan dunia yang sangat mendesak ini, sebenarnya kitalah jawabannya. Pelan-pelan kita harus menangkap hatinya Tuhan. Ini dunia lagi digoncang. Ini waktunya anak Tuhan bangkit untuk mengambil bebannya Tuhan. Jangan berkata, iya Pak, kita juga nanti susah. Percaya, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Justru di sini kita mau menunjukkan, saya mau peduli dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 35 tadi kita lihat. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang lain sudah menguning dan matang untuk dituai. Sesungguhnya ada kebutuhan besar di dunia sekitar kita yang hanya dapat dijawab oleh anak-anak Tuhan. Amin. Sebab kitalah yang menjadi jawaban itu. Jawaban itu adalah Tuhan Yesus. Kalau kita berkata Christ in me, jangan cuma Christ in me terus kita menyanyi di gereja. Tuhan tidak suka nyanyian. Tuhan mau bukti hidup kita. Amin. Kita peduli nggak dengan Tuhan? Di gereja kita nyanyi bagus-bagus, lantas kita nggak peduli dengan bebannya Tuhan. Untuk apa? Makanya hari-hari ini Roh Kudus bukakan ini. Bersyukur kita dikasih tahu hal ini. Siapakah yang akan meneruskan berkat keselamatan yang telah kita terima kalau bukan kita? Tuhan tidak pakai preman, Tuhan tidak pakai hewan, bahkan malaikat. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus peduli. Begitu banyak orang di luar sana yang putus asa, yang khawatir, yang takut, yang sakit, yang kepahitan, yang kecewa, terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, terikat oleh kegelapan. Saudara dan saya yang menjadi jawaban. Amin. Itu baru namanya kita peduli dengan Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu begitu. Bukan malah gereja ketakutan. Ya gimana ya, mari kita berdoa supaya COVID ini lewat. Jangan takut dengan COVID. Mari kita takut sama Tuhan dan mengerti hatinya Tuhan. Mengenal Dia dengan benar. Apa sebenarnya maksud Tuhan? Nah, kita menangkap, kita dibukakan nih. Ayo kita peduli dengan Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang tampil beda. Ada power, ada kuasa, ada roh Allah di dalam kita. Mari sekarang kita waktunya peduli dengan Tuhan. Lihat sekeliling kita. Kitalah yang menjawab mereka. Bapak Ibu, ini bukan ada kesombongan, dijauhkan. Tapi biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Hari Jumat kemarin, Ibu Gembala dan anak-anak kami di sini bagi-bagi sembako ke lingkungan RT, RW,
kemudian yang di pinggir-pinggir jalan, sampai ke toko sebelah yang pegawainya. Istri saya minta izin. Kok permisi? Iya Bu, kenapa Bu, ada apa? Kami mau berbagi dengan. Oh silakan Bu, silakan Bu. Terima kasih. Tuh ngomong terima kasih sama. Ada berapa? 18 orang. Pegawai sebelah. Kita bagi. Kemudian yang ini dan mereka. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mereka lagi butuh. Pada waktu aku lapar, kamu tidak mengunjungi aku. Pada waktu aku sakit, kamu tidak melawat aku. Pada waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku baju. Pada waktu aku di penjara, kamu tidak menengok aku. Itu kata Tuhan Yesus. Siapa yang mau peduli? Siapa yang mau ambil beban ini kalau bukan gereja? Amin. Nah, makanya saya ingin mengajak saudaraku sekalian, mari bangkit sekarang. Amin. Walaupun kita mungkin lagi diam di rumah, makanya kenapa saya suruh datang sebagian, supaya mendengarkan ini dan menangkap. Kita nggak akan jadi miskin. Wah, ini corona, kita percaya Tuhanlah yang memelihara kita. Jangan diserang oleh ketakutan, kekhawatiran. Pak, ini dalam keadaan prihatin. Ekonomi, betul, ekonomi ini memang kita juga berhikmat, tetapi Roh Kudus itu aktif. Kalau dia gerakan, kasih. Amin. Berarti dia bertanggung jawab. Gak akan jatuh miskin orang yang berbagi, malah tambah diberkati karena kita ikut mengambil bagian bebannya Tuhan. Mari kita memiliki jawaban itu. Kalau kita mau bergerak menjangkau mereka. Ini lowongan terbuka buat kita semua. Amin. Bila kesempatan ini kita lewatkan, Tuhan akan memakai orang lain dan Tuhan akan buang kita. Tidak ada gunanya lagi. Apabila garam itu sudah tidak hasil lagi, dengan apa kan dia? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Mari berfungsilah sebagai garam. Berfungsilah sebagai terang. Ini waktunya. Gereja Tuhan walaupun ini, jangan ikut-ikutan terhimpit. Kita harus bangkit. Amin. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih, ketidaksediaan kita sebeban dengan Tuhan oleh karena kita tidak mau berbagi diri dengan orang lain, atau kita tidak mau berkorban, ini menyedihkan hati Tuhan. Ini waktunya juga saudaraku, iman kita juga dimurnikan, iman kita ditampi. Bagaimana selama ini kita mengiring Tuhan, kebenaran apa yang selama ini kita terima, firman yang bagaimana yang selama ini kita dengar masuk ke telinga kita dan mewarnai jiwa kita. Firman model bagaimana, Injil yang model bagaimana, yang mewarnai jiwa kita. Kalau Injil yang benar, Injil yang murni, pasti kita dengan Yesus satu beban. Apa yang menjadi bebannya Tuhan Yesus? Itu beban kita. Di Matius 20 ayat 28, Matius 20 ayat 28, sama seperti manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ternyata melayani Tuhan tuh begini. Jadi jangan sedih, Pak, kami kan sekarang nggak bisa lagi WL di gereja, nggak bisa lagi main musik, nggak bisa lagi PPG, nggak bisa lagi basar, nggak apa-apa. Sekarang Tuhan bukakan buat kita bahwa melayani Tuhan, sebeban dengan Tuhan adalah ini. Berdoalah masing-masing di rumah, nanti Roh Kudus akan kasih beban itu dan mulai belajar melangkah. Tapi kalau Tuhan nggak, jangan melangkah. Peka-peka dengan Tuhan. Di sini kepekaan kita dilatih. Jangan hanya logos, oh ini bilang begini, harus ada kepekaan dari dalam. Amin. Supaya kita bisa menangkap perasaan Tuhan. Amin. Di sini baru, oh ini orang bergaul dengan Tuhan, hidupnya dia bergaul dengan Tuhan. Tadi kalau dia ngomong begini, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku aku kepada
di dalam perasaan kita ini kita bisa merasakan Tuhan. Amin. Enggak hanya datar hidup. Kemarin ini kakak saya lagi nonton di Jakarta dan keluarganya. Saya kasih berkat 100.000. Dia bilang ini buat tambah belanja besok kan hari raya. Waduh, dia senang sekali bro. Dia suka cita sekali dan dia telepon saya. Dia bilang begini, 2 minggu lalu mungkin istri saya kasih berkat juga ke istrinya. Terus dia terharu. Dia bilang, saya sekarang baru bisa merasakan kasih Tuhan. Dan sekarang saya bisa melihat ada orang dikasih berkat biasa-biasa aja tuh. Kan di Jakarta juga banyak dapat bansos ya gitu ya. Dikasih beras ini kan. Iya, biasa aja terima. Tapi dia bilang dengan hancur hati, terima kasih. Itu orang itu bisa menangkap perasaannya Tuhan. Saya juga melihat saudara, ada sebagian jemaat, mohon maaf nih, ini. Ya biasa aja. Tapi ini aduh Tuhan. Contoh di jalan. Kan saya lihat di Cipto atau itu yang masih ada yang jaga-jaga jalan tuh. Ya Pak Oga atau Pak, ayo Pak, ayo gitu. Kadang kita kasih atau tukang parkir depan kasih 5.000, 10.000. Aduh, mereka alhamdulillah. Bahan-bahan kamsia kata orang-orang kita, saudara kita dari Tionghoa. Terima kasih, kenapa? Dia melihat itu luar biasa. Tapi ada orang yang biasa aja tuh. Kenapa? Hati nurani ini berperan penting. Makanya ikut Tuhan jangan cuma nanti hancur hati kalau lagu-lagu sedih. Jangan, saudaraku. Kita bisa menangkap perasaan Tuhan. Amin. Amin. Kita bisa melihat ini orang butuh pertolongan. Kita tolong. Di situ Tuhan berperan. Hebat ini anak. Nyambung, dia ngerti Dia ngerti. Jangan cuma kita mau dingertiin Tuhan. Kita cuma dia mengerti bahasa. Oh, dia mah paling mengerti. Gak usah diragukan, dia pengertian banget. Kitanya nih. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar sebeban dengan Tuhan. Amin. Saya heran ya, banyak orang kadang-kadang merasa rugi kalau mengorbankan waktu, tenaga, uang, bahkan perasaan atau pengorbanan yang lain. Mereka tidak mau melepaskan diri dari ikatan egoisme. Padahal ini sangat berbahaya. Ini yang namanya jiwa yang belum sembuh. Jujur, egoisme kita ini tinggi. Dan kita nanti sulit mau nyambung dengan Tuhan. Tapi orang yang mau belajar, dia nyambung dengan Tuhan, itu dahsyat. Ada satu keindahan yang nggak bisa diungkapkan, ini batinnya. Ada satu keindahan kedamaian yang akan kita rasakan. Saya khotbah ini karena saya ngalami. Jangan sampai Tuhan berkata seperti tadi, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, telanjang dalam penjara sakit kepada orang itu tenyalah dari hadapanku. Sekarang dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita harus menangkap. Amin. Teman-teman, ayo Pak kita berdoa Pak. Teman-teman Tuhan, Pak Fredson, ayo kita berdoa Pak supaya COVID ini cepat berlalu. Ya saya bukannya nggak mau ini berlalu, itu urusan Tuhan. Jangan atur Tuhan. Yang kita mau berdoa, kita menang Tuhan. Ajar kami mengerti. Amin. Apa sebenarnya mau kayak murid-murid mereka nggak tanya apa sih maunya Yesus nih, mereka nggak mau tanya. Aturan tanya apa sih maunya supaya nyambung. Sekarang kita harus tanya supaya kita nyambung. Halo. Amin. Tetapi kalau saudara tidak mengerti, tidak nyambung, nanti kekristenan kita ya cuman kekristenan wilayah. Nanti datang ke gereja seneng nih, kita kerja, kita pikir jadi kita masih belum Christ in me karena kita punya coupling. Ini coupling Tuhan, ini coupling saya. Nggak boleh, hidup kita seluruhnya milik Tuhan. Amin. Amin. Saat ini Tuhan mau cari pekerja-pekerjanya, bukan pekerja gereja. Gereja
ada beberapa nih pengerja gereja di sini, yang termasuk Pak Wagiman di Tegal, Pak Thomas dan beberapa teman-teman. Ya, sekali lagi saya mengatakan, kalau gereja ini mempekerjakan saudara untuk kepentingan saya atau nama gereja saja, lebih baik jangan bekerja untuk gereja ini. Sekarang kita mau bertobat. Sekarang kita mau berubah mindsetnya. Amin. Amin. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Jangan sekali lagi, jangan. Tapi kalau saudara juga yang ada di rumah ini menangkap visi dan misi yang jelas di tempat ini, jangan tunggu waktu dan jangan ragu-ragu. Mari kita melangkah. Amin. Mengambil bagian di dalamnya. Ingat, reputasi Tuhan ada di tangan kita. Amin. Tuhan kita mau dimuliakan atau mau dihujat, kita. Orang akan lihat kita. Makanya kita jaga betul di lingkungan sini. Jangan sampai Tuhan kita dihujat. Oh, gak heran dia suka mabok. Tuhannya pemabok sih. Aduh, saya pernah dengar dulu di Jakarta begitu. Waktu saya masih pelayanan di sana. Jangan sampai. Karena waktu itu saya di Jakarta Utara, jarak beberapa ratus meter dari dulu kalau ada terkenal namanya tempat prostitusi terbesar di Indonesia, namanya Keramat Tunggal. Kita sering dengar saudaraku gereja kita dihujat. Memang Tuhan mereka germo, banyak pelacur di dalam. Jangan sampai reputasi Tuhan kita yang pegang. Jaga baik-baik. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baik di ruangan ini maupun di rumah. Mari sekarang waktunya kita mau bekerja untuk Tuhan. Amin. Tanggalkan semua yang lain. Kita mau berikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita waktunya sekarang mau berkarya bagi Raja kita. Katakan amin. Amin. Nah, untuk itu, saudara, saya mau mengajak kita di tempat ini. Tidak rugi kita mau peduli dengan Tuhan atau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Tidak rugi. Ingat Daud, seorang yang luar biasa. Dia peduli. Dia diangkat jadi raja. Dia raja yang hebat. Dan Tuhan memberkati Daud sampai keturunannya diberkati. Saudara dan saya, sampai keturunan kita akan diberkati Tuhan. Akan dibela Tuhan hidup kita. Kalau kita nyambung dengan Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sulit ini. Inilah caranya saudaraku. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Karena kita sepenanggungan dengan Tuhan. Jangan jadikan, wah kami mah berpegang Pak, kami perkatakan Mazmur 91. Itu bukan mantra. Mengucapin 1000 kali juga Mazmur gak mempan kalau hidup kita gak beres, gak nyambung dengan Tuhan. Tapi kalau nyambung dengan Tuhan, Tuhan Maha tahu. Amin. Sekalipun dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya karena Dia beserta dengan kita. Amin. Orang yang nyambung dengan Tuhan, yang mau sebeban dengan Tuhan, sepenanggungan dengan Tuhan, mau menangkap hati Tuhan, adalah orang-orang. Saya merenung, saudara, kenapa ya ada orang-orang yang berani? Contoh pahlawan-pahlawan iman kayak Daniel, dibuang, dia nggak takut, dibuang ke gua singa dia nggak takut. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur, mereka nggak takut. Ada roh yang berkobar-kobar. Tapi saya heran orang Kristen hari-hari ini, yang sebelum ada COVID ini, kalau ke gereja, waduh nyanyi lagu-lagu baru, suraku lompat-lompat dan begitu ini langsung membleh. Kenapa? Ternyata belum nyambung dengan Tuhan. Saatnya sekarang kita mau nyambung dengan Tuhan. Amin. Kita mau sebeban dengan Tuhan. Kita mau mengerti bebannya Tuhan. Itulah sukses kita. Amin. Kalau kita mengerti ini, kita akan menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, mari saya ingin mengajak bangkitkan iman pagi. Amin. Amin. Mulai belajar. Waduh, makanya saya bilang tadi di awal, kadang-kadang ini kayak ancaman atau beban. Enggak, ini bukan ancaman. Jangan takut. Jangan takut. Mari kita menjadi pelaku firman. Amin. Di sini kita akan melihat. Saya beberapa dengar ya kesaksiannya. Ada yang lain memang saudaraku tokonya sepi, usahanya sepi, tapi ada yang lain malah ngalami terobosan. Amin. Malah ngalami, Pak, luar biasa. Justru
Saya ditelepon teman dari Jakarta, seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, sekarang banyak pendeta juga lagi ketakutan, ini karena gak bisa ibadah ini. Tapi saya justru luar biasa, ngalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dia cerita, waktu saya live streaming, saya bikin YouTube ini, dari Aceh sampai Papua orang bisa dengar. Dan mereka telepon saya, dan akhirnya mereka kirim berkat banyak. Dan berkat itu saya pakai lagi untuk memberkati banyak orang. Itu gampang sekali orang kalau nyambung dengan Tuhan. Saya bilang, yes Tuhan, saya juga mau belajar, mau terkonek dengan Tuhan, mau nyambung dengan apa yang selama ini menjadi beban Tuhan. Saya mau nyambung di situ. Kalau kita mengerti ini, nanti lihat hidup kita pasti aman dan terlindung di dalam Tuhan. Amin. Mari kita serupan dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu, dimateraikan kebenaran ini dalam hidup kami. Inilah bagian yang harus kami lakukan Tuhan. Kami tidak mau hidup untuk diri kami, tapi kami mau hidup bagi Tuhan. Matikan ego kami, pementingan diri sendiri. Kami belajar dari Engkau. Kau mementingkan kepentingan Bapa di surga dan kepentingan orang banyak. Jadikan hidup kami roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Thank you Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Kau sudah berikan nyawa bagi kami. Mampukan kami juga memberikan seluruh hidup kami kepada-Mu dan mau melakukan kehendak-Mu apa yang menjadi beban. Terima kasih Tuhan. Yes, mari siapkan saudara hati Bapak Ibu saudara untuk kita menerima perjamuan kudus pagi ini. Saudara yang di rumah juga tolong Pak Jemur, Pak Firman, yang di rumah juga siapkan ya perjamuan kudus Bapak Ibu yang sedang di depan gadget saudara atau depan laptop saudara. Siapkan. Kalau sudah menerima, saya jemput bangkit berdiri dan menghormati Tuhan. Boleh angkat sambil dibaca. Saudara yang di rumah juga boleh diangkat ya. Mari angkat dilewat kepala. Jangan makan dulu, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan dengan percaya. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tinggi lewat kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum dengan percaya. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya.
Tuhan membuka pikiran kami, membuka mata hati kami, supaya kami sebeban, sebetanggungan dengan Tuhan. Kami mau melangkah Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi sesama. Kami mau hidup kami menjadi jawaban Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang boleh melihat kasih Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Diberkati semua gereja-gereja supaya menangkap hati Tuhan. Diberkati gerejamu Tuhan, BFA. Kami berdoa khusus buat gembala senior kami Pak Agung Tangariana. Tuhan juga terus menuntun dia, menolong dia. Ibu Dion, Revival, Grace, Harvest, keluarganya diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku gembala-gembala satelit dimanapun berada, diberkati Tuhan. Biar kami semua boleh menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih semua jemaat yang dilayani kami, baik yang ada di Cirebon, di Pekalongan, di Pemalang, di Tegal, di Brebes, juga hamba-Mu Bang Arbi di Patrol, Pak Okian di Jati Barat, juga Pak Riko di Indramayu Tuhan. Diberkati semua saudara-saudaraku, Pak Eri di Karawang, Pak Alek di Karawaci, Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, syukur, pujian bagi-Mu di tempat yang mati. Bapa, kami tidak hanya sekedar menyanyi, tapi kami mau melangkah, kami mau bertindak. Iman kami adalah iman tindakan. Apa yang Engkau suruh, mampukan kami untuk melakukannya. Apa yang Kau perintahkan, mampukan kami untuk menjalankannya Tuhan. Ajar kami itu taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebagai rasa syukur kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Dikuduskan setiap persembahan anak-anak-Mu, baik yang di ruangan ini maupun di rumah yang sedang juga mempersiapkan taburan untuk pekerjaan Tuhan. Diberkati semuanya Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Kaulah penolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Akan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu pagi ini, saudara di rumah juga yang mau mempersembahkan, silakan. Ya Pak Jipur, tolong Pak. Ya, puji Tuhan. Ada pengumuman Bapak Ibu yang di rumah. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan, ibadah kita sudah berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, kekurangan apapun. Tetap semangat saudaraku di rumah, tangkap kebenaran hari ini, kita mulai bertindak. Jadi ibadah yang benar juga ini. Tubuh kita bergerak untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, nanti tiap Selasa ada fresh sale. Nanti next mungkin fresh sale kita mulai diaktifkan tapi lewat Zoom atau apalah gitu ya saudara, WA kita bisa setengah jam saja supaya ada terus terkonek. Baik, hari Minggu kita tetap masih pada live streaming sampai Tuhan yang membuka kembali gerejanya. Ya, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat. Sukses people. Apa kabar hari ini saudara? Bersama Tuhan. Semua masih dilewati. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati jemaat ini. Pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, rumah tangganya, keluarganya, suami, istri, anak-anak, semua Tuhan, apa yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami juga mau sukses di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saatnya kami semua mau menerima berkat, sukacita, damai, sejahtera yang melampaui segala akal yang dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus
menyertai kami semua pagi ini, besok sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan dalam nama Yesus. Mari yang percaya berkata, Amin.